Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islah, Bapak Ibu semua yang mudah-mudahan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah taala di majelis yang mulia ini. Di sini kita mengkaji, membahas hadis-hadis, sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu kitab Bulughul Maram. Adapun hadis yang akan kita bahas malam ini melanjutkan pembahasan tentang sifatus sholat, sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak alhamdulillah hadis yang kita baca. Nah, malam ini kita sampai pada, kalau merujuk ke buku yang ini, yang sampul coklat, ini kita sampai pada hadis yang ke-332, atau kalau halamannya halaman 156. Halaman 156. Yang sampul merah bisa menyesuaikan. Ini seingat saya hadis terakhir yang kita baca itu tentang turun dari i'tidal menuju ke sujud. Kemarin dibahas lutut terlebih dahulu yang diturunkan atau tangan lebih dulu. Nah, sekarang kita masuk halaman 156. Hadis Ibnu Umar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza qa'ada, beliau itu apabila duduk, lit tasyahud, duduk tasyahud. Kenapa dinamakan duduk tasyahud? Karena ketika duduk tasyahud itu kita membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu makanya dinamakan duduk tasyahud. Dinamakan juga duduk tahiyat,
Ya, kadang kita namakan duduk tahiyat, kadang kita namakan duduk tasyahud. Sebenarnya sama, itu berasal dari bacaannya. Karena ketika duduk itu kita membaca at-tahiyyat. Nah, makanya dinamakan duduk tahiyat. Nah, kata Ibnu Umar, Rasulullah itu kalau duduk tasyahud wadha'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Beliau meletakkan tangan beliau yang kiri di atas lututnya yang kiri. Nah, seperti kita kalau duduk tasyahud, tangan kiri kita letakkan di atasnya lutut tangan kaki kiri, wal yumna alal yumna, dan tangan yang kanan diletakkan di atasnya lutut kaki kanan. Nah, ini insya Allah otomatis nih. Kan tidak ada yang kemudian nyilang begini, kan tidak mungkin. Kita letakkan yang kanan di atas kanan, yang kiri di atas kiri. Lalu wa aqada salasan wa khamsin, membuat atau membentuk jari-jarinya itu 53. Nah, ini 53. Itu simbol orang Arab dulu ada. Kalau begini itu angka begini, kalau ini 53. Nah, 53 itu 1, 2, 3, lalu 5. 5 itu kan bulat nih. Nah, bulat. Jadi ini 53. Yang satu digunakan untuk menunjuk. Nah, jadi 1, 2 digenggam, yang ketiga dibentuk lingkaran sama jempol. Nah, lalu yang telunjuk menunjuk. Nah, membentuk 53, wa asyara bi isba'ihi sababah, lalu membuat isyarat tauhid, mengesahkan Allah dengan jari telunjuk. Nah, ini bentuk yang pertama ketika kita tasyahud. Jadi nyun sewu, tangan kanan ditaruh di kanan, tangan kiri ditaruh di kiri. Nah, tapi yang kanan kemudian membentuk 53 tadi. Ya, jadi seperti ini. Napa nih? Nah, ini hadis yang pertama. Oh, ibu-ibu. Jadi 53. 1, 2, 3 digenggam, lalu jari tengah dan jempol membentuk lingkaran. Nah, ini 53. Lalu jari telunjuk untuk isyarat, isyarat tauhid. Nah, itu rawahu Muslim, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Itu bentuk pertama, jelas sahih, yang seperti itu ketika tasyahud. Nah, sesuai hadis ini. Jenengan biasanya begitu mboten? Insyaallah. Kok masih insyaallah? Nah, itu hadis sahih riwayat Muslim. Nah, wa fi riwayatin lahu, Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis yang lain yang juga sahih. Bentuk yang lain ketika Rasulullah tasyahud. Wa qabadha asabi'ahu kullaha. Beliau tidak membuat lingkaran, tapi menggenggam seluruh asabi'. Seluruh jari digenggam,
kecuali jari yang sebelahnya jempol. Wa asyara billati tali al-ibham, kecuali jari sebelahnya jempol yaitu telunjuk. Jadi semuanya digenggam, hanya jari telunjuk yang mengacung. Kalau tadi pakai bentuk lingkaran gini. Nah, kalau yang kedua ini semuanya digenggam. Nah, kayaknya mayoritas yang kedua ini kayaknya. Nggih. Nggih. Nah, itu hadis bentuk-bentuk jari ketika tasyahud. Yang pertama, ini sama-sama Sahih Muslim. Yang pertama pakai bentuk lingkaran begini, yang kedua digenggam semua. Dan ini lebih mudah, genggam semua, hanya jari telunjuk membuat isyarat. Nah, baik. Sebelum ke hadis berikutnya, ada beberapa keterangan di sini di kitab saya, ada penjelasannya. Amma sifatu wad'il yadaini asna at-tasyahud. Adapun meletakkan kedua tangan, nah tadi yang kiri di atas yang kiri, yang kanan di atas kanan, dan dibuka. Jangan buat main-main, digenggam, di ini macam-macam. Dibuka, diletakkan. Nah, kemudian kalau berdasarkan hadis tadi, annal mustahab, yang dianjurkan adalah memegang jari 4 semuanya, al-yad al-yumna, jari tangan yang kanan dipegang semua, lalu memberi isyarat dengan jari telunjuk. Nah, bisa digenggam semua jari telunjuknya saja, atau membuat lingkaran jari tengah dengan jempol. Nah, itu ada 2 macam. Apakah ada macam yang lain? Masih ada, tapi tidak disebutkan di Bulughul Maram ini. Nah, di syarahnya, pensyarah di sini Syekh Al-Bassam menyebutkan, nah ini untuk khazanah saja, untuk pengetahuan, supaya kita sadar kalau beda dengan kita itu belum tentu salah. Beda dengan kita itu belum tentu salah. Nah, bahkan 4 mazhab itu punya mazhab jarinya itu beda semua. Soal jari saja ketika mengacung dalam tasyahud itu 4 mazhab semuanya berbeda. Nah, nanti jenengan mazhab yang mana bisa diketahui, atau tidak ada sama sekali di antara 4 ini. Jenengan ngarang-ngarang sendiri. Usahakan ada pijakannya. Kalau tidak tahu dalilnya, ya ini ada di mazhab ini. Nah, jangan ngarang-ngarang sendiri, apalagi buat main-main. Nah, ini saya sebutkan sekilas. Zahabal Hanafiyah, berdasarkan kajian hadis-hadis yang ada, kajian fikih yang ada, kesimpulannya ini 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau hari ini ten pundi? Indonesia insya Allah jarang. Nah, mazhab Hanafi dan Turki, kata Turki, terus Muslim Rusia, bekas-bekas Uni Soviet, ya, Kazakhstan, Tajikistan itu, yang belakangnya tan itu rata-rata Hanafi. Nah, mazhab Hanafi sama meletakkannya seperti tadi disebutkan. Nah, adapun tangannya basiton asobi'ahu, nah semuanya fala yakbit syai'an, tidak pakai digenggam.
Ini mazhab Hanafi. Jadi tetap dibuka di atasnya lutut. Nah, Ja'ilan atrofa asobi'ahu indah harfi rukbatihil a'la. Jadi kalau mazhab Hanafi itu tidak pakai ada yang genggam. Biasanya kan kita yang kanan genggam. Terus syarat. Mazhab Hanafi tidak ada yang digenggam. Lalu ujung-ujung jari diletakkan di lutut. Nah, yang lain di atasnya. Nah, nanti tetap ada isyaratnya, isyarat tauhid diangkat tanpa menggenggam. Ada jenengan yang begitu? Pernah lihat? Nah, ini ada dasarnya. Tidak tahu yang sholat begitu mengikuti dasar atau enaknya begini. Wallahu a'lam. Nah, ini mazhab Hanafi. Nah, terus mulai mengangkat itu inda lafzi la ilaha illallah. Jadi tidak langsung. Diam dulu. At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakat, salawatut thayyibatu lillah. Nah, terus sampai asyhadu alla ilaha illallah. Baru diangkat. Nah, baru diangkat. Nah, selama wassalat thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin masih anteng, belum ada gerakan. Baru ketika asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat dan tidak pakai menggenggam. Nah, kalau jenengan kan digenggam gitu. Nah, diangkat. Nah, ini mazhab Hanafi tidak pakai digenggam, cukup diangkat jari telunjuknya ketika mulai membaca la ilaha illallah. Karena memang ini isyarat tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Maliki. Saya bacakan langsung terjemahannya. Mazhab Maliki dari awal itu sudah. Nah, mazhab Maliki dari awal langsung menggenggam dan langsung mengacungkan jari. Nah, ini mazhab Maliki berdasarkan kitab ini ya. Langsung mulai dari at-tahiyat itu langsung menggenggam dan mengacungkan jari. Nah, tidak pakai nunggu lafaz apa enggak, dari awal dari sujud lalu bangkit untuk tasyahud langsung menggenggam, langsung menunjuk. Nah, terus jempolnya dilepas. Jadi begini. Nah, mazhab Maliki. Kemudian menggerakkan jari telunjuknya. Maliki. Jadi dari awal sudah menggenggam, langsung menunjuk dan digerak-gerakkan. At-tahiyatul mubarakatus salawatul. Seterusnya sampai selesai baru diam. Nah, ini mazhab Maliki. Ada jenengan yang begitu? Alhamdulillah, berarti ada yang mempraktekkan ini. Yang ketiga, nah ini mayoritas, mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i tidak kayak Maliki yang langsung mengacung, tapi dia kayak Hanafi. Jadi ditaruh dulu, bisa ditaruh dulu sambil nunggu lafaz tertentu nanti atau persiapan. Nah, tapi tidak mengacung dulu, persiapan. Nah, dibaca dulu doanya, at-tahiyatul mubarakat dan seterusnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Mazhab Syafi'i di lafaz illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, diangkat jarinya. Nah,
Nah, ini mazhab Syafi'i. Kayaknya banyak yang ini gitu. Nah, ini hadis yang dipakai sama. Semuanya hadis sahih. Nah, ini penjelasannya yang berbeda. Nah, ulama itu bisa berbeda kesimpulannya, apalagi kita-kita yang awam ini. Nah, itu mazhab Syafi'i. Nah, jarinya digenggam, lalu telunjuknya nunggu lafadz illallah, kecuali Allah. Nah, itu mazhab Syafi'i. Nah, yang keempat mazhab nopo yang belum? Hambali. Nah, Hambali. Jadi Syafi'i itu anteng, tidak pakai gerak-gerak. Gerak-gerak tadi mazhab nopo? Maliki. Nah, Hambali itu tadi membentuk 53 dari awal langsung, tidak pakai nunggu. Jadi Allahu Akbar langsung bentuk 53 langsung ngacung. Nah, kemudian digerakkan ketika lafadz Allah. Jadi setiap ketemu lafadz Allah mengisyaratkan tauhid. Allah, Allah, Allah. At-tahiyatu lillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, gak kayak Maliki yang terus-terusan gerak-gerak terus. Nah, kalau Hambali jarang-jarang saja, di lafadz Allah saja. Nah, itu bedanya. Nah, jadi itu tasyahud ada 4 mazhab, semuanya ada sedikit perbedaan. Hanafi tanpa menggenggam, diangkat telunjuknya ketika lafadz la ilaha illallah. Kemudian Maliki menggenggam, digerak-gerakkan dari awal. Nah, digerak-gerakkan. Kemudian Syafi'i ditahan dulu. Nah, posisinya bisa tetap begini atau persiapan menggenggam, nanti diangkat ketika lafadz illallah, kecuali Allah, diam, tidak pakai digerak-gerakkan. Yang terakhir Hambali, dari awal langsung dibentuk formatnya 53, langsung mengacung, lalu gerakannya sesekali ketika mengucapkan lafadz Allah. Nah, pastikan jenengan prakteknya salah satu di antara itu. Nah, jangan bikin-bikin lagi. Ini sudah banyak pilihannya. Saya punya cara yang kelima. Lima-limanya saya angkat. Jangan. Ini sholat, jangan dibuat main-main. Nah, pilihan sudah ada dan berdalil semuanya. Baik. Nah, sekarang bacaannya. Kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis bacaan at-tahiyat atau bacaan tasyahud. Wa an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, Ibnu Mas'ud berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah menghadap kepada kami, melihat kami. Faqala, lalu beliau bersabda, mengajari kami doa duduk tahiyat. Nah, kata beliau, idza shalla ahadukum, apabila kalian itu salat, falyakul, maka bacalah ini. Maksudnya ketika duduk tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini diajarkan langsung oleh Rasulullah. Kalau duduk tahiyat atau duduk tasyahud, ini bacaannya. Summa liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian boleh setelah itu ditambah dengan doa masing-masing. Nah, ini maksudnya tahiyat akhir. Nah, setelah baca tadi, ketika sholat itu kan ada dua posisi, kita boleh menambah doa. Doa kita masing-masing, tentu dengan bahasa Arab. Doa yang kita hafal. Nah, itu ketika sujud sama ketika sebelum salam. Nah, kita sujud sudah Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Imamnya kok masih panjang, kok belum bangun-bangun. Nah, daripada ngelamun, lebih baik diisi doa. Baca doa. Rabbana, yang hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau Allahumma inni as'alukal jannah. Atau Allahumma rizukna husnal khotimah. Nah, itu boleh ditambah-tambah. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Posisi hamba dengan Tuhannya paling dekat itu ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka banyak-banyaklah berdoa. Tambah terus doa. Kalau sholat sendirian bisa ditambah sepuasnya berdoa. Sholat tahajud, sholat duha. Kalau pas ngimami jangan ya, ngimami di dawak-dawak no, makmumnya bingung nanti. Nah itu ketika sujud sama ketika habis tahiyat sebelum salam. Kita sudah selesai baca doa, imamnya kok gak salam-salam, masih lama. Kita isi dengan doa. Kita baca doa-doa yang kita hafal. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Walin Nasa'i, adapun dalam riwayat Nasa'i, kunna naqulu qabla an yufradha alaina at-tasyahud. Sebenarnya kami sudah membacanya sebelum diwajibkan kepada kami untuk membacanya ketika tasyahud. Jadi sahabat itu sebelum diajari Nabi, awal-awal turun perintah sholat itu baca tasyahud. Nah, ternyata benar kata Nabi, memang disuruh baca tasyahud. Wali Muslim, adapun dalam riwayat Muslim, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunat tasyahud. Yang pertama tadi Ibnu Mas'ud, diajari Rasulullah at-tahiyatu lillah. Nah, ketika mengajari Ibnu Abbas, nah ada sedikit berbeda awalnya, yaitu kata Ibnu Abbas, beliau mengajarkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Seterusnya sama. Hanya beda di awal. Nah, jenengan biasanya yang mana? At-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakat? Yang kedua. Oh, yang kedua. Dari kecil. Oke. Sampai sekarang. Hadisnya yang at-tahiyatul lillah Bukhari Muslim, yang at-tahiyatul mubarakat Sahih Muslim. Nah, selanjutnya sama, hanya beda di awal saja. Yang pertama langsung at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Yang kedua at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Nah, di sini ada tambahan dari pensyarahnya. Kulluha sa'ighatun bittifaqil muslimin. Nah, semua dua tadi, baik yang at-tahiyatu lillah maupun at-tahiyatul mubarakat, semua kaum muslimin sepakat itu benar. Nah, dan kata beliau, alangkah baiknya karena Rasulullah kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, maka kita juga seperti itu. Jadi ditambah hafalannya. Jangan yang hafal dari kecil tok, tidak nambah-nambah. Nah, ditambah juga. Karena Rasulullah juga kadang baca ini, kadang baca yang itu. Kayak sujud, Rasulullah kadang baca subhana rabbiyal a'la, kadang beliau juga baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, kita sudah kadung hafal yang itu, ya sudah itu sampai sekarang dan sampai nanti. Nah, tapi tidak apa-apa, tetap sah. Baik. Nah, hadis berikutnya lanjutan bacaan bacaan tasyahud. Duduk tasyahud atau tahiyat. Wa an Fadhalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu, dari sahabat Fadhalah bin Ubaid, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Kata Fadhalah, Rasulullah itu pernah mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam salatnya, maksudnya ini ketika tasyahud, tapi tidak sesuai bacaan yang seharusnya. Tadi kan sudah diajarkan Nabi, pertama at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakat. Tapi dia tidak pakai walam yahmadillah, dia tidak pakai memuji Allah. At-tahiyatu lillah itu kan puji-pujian untuk Allah. Dia tidak baca itu. Walam yusolli alan nabi, dan tidak membaca sholawat kepada Nabi. Nah, ini makanya kita habis baca tasyahud baca sholawat. Kalau di hadis tadi kan tidak sampai sholawat, baru tasyahud selesai. Nah, di hadis ini ditambah sholawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu kita baca Allahumma sholli, baca sholawat. Nah, tapi orang ini kedengaran oleh Rasulullah, tidak baca tahiyat, tidak baca asyhadu alla, tidak baca sholawat, langsung doa sendiri. Nah, kata Nabi, faqala ajila hadza, orang ini tergesa-gesa, orang ini kesusu, seharusnya tidak begitu doa itu. Baca dulu pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Nah, summa da'ahu, lalu orang tadi dipanggil oleh Rasul, faqala, lalu dinasihati oleh Rasulullah, diajari, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaihi. Apabila kalian sholat, maka mulailah bacaannya itu dengan memuji Allah. Nah, dimulai dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu puji-pujian kepada Allah. Setelah itu selesai, kemudian summa yusolli alan nabi, kemudian baca sholawat. Nah, seperti yang kita praktekkan setiap hari, itu betul. Habis baca tahiyat, kemudian sholawat. Setelah sholawat selesai, summa yad'u bima sya'a, kemudian silahkan berdoa dengan doa-doa yang dikehendaki. Nah, boleh ditambah doa-doa sendiri. Tentu bahasanya bahasa sholat, yaitu bahasa Arab. Nah,
Baik. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari. Oh, mohon maaf, Abu Mas'ud ini, bukan Ibnu Mas'ud. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, Abu Mas'ud berkata, qala Bashir ibnu Sa'ad, sahabat Bashir bin Sa'ad pernah bertanya kepada Rasulullah. Nah, tadi kan Rasulullah nyuruh baca sholawat. Nah, sekarang Bashir bin Sa'ad ini nanya, ya Rasulullah, amarona Allahu an nusolliya alaih. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat kepadamu. Fa kaifa nusolli alaik? Nah, gimana caranya kita membaca sholawat itu? Nah, ketika tahiyat kan disuruh baca sholawat. Nah, fasakata. Lalu Rasulullah diam sejenak. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, qulu, baca ini. Nah, kalau sholat tahiyat itu baca sholawat. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i baca sholawat tahiyat akhir itu wajib, tidak boleh ditinggal. Mazhab yang lain Hambali sunnah. Nah, yang aman ya kita baca memang. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini sholawatnya yang dibaca. Apa namanya? Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini karena sholawat kan banyak, tapi sholat kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sholat itu harus sesuai dengan gerakan maupun bacaan Nabi. Maka jangan baca sholawat yang lain, karena Nabi mengajarkan ini, ya ini yang kita baca. Nah, itu bacaannya fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai situ bacaan sholawatnya. Wassalamu, adapun salam, kama alimtum, sebagaimana kalian ketahui. Kan semuanya sudah tahu kalau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rawahu Muslim, hadisnya sahih Muslim. Wazada Ibnu Khuzaimah, fa kaifa nusolli alaika idza nahnu shallaina alaika fi sholatina. Nah, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ditegaskan yang ditanyakan ini yaitu sholawat ketika kita sholat. Nah, adapun di luar sholat bebas, pokoknya bersolawat pada Nabi, redaksinya bagus, maka bebas. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil awwalin wal akhirin dan seterusnya. Allahumma sholli ala Sayyidina dan seterusnya. Di luar sholat bebas. Nah, kalau di dalam sholat maka yang dibaca itu sholawat yang ini. Nah, tidak yang lain. Jenengan napa biasanya sholawatannya? Imam kita kayaknya koleksi sholawatnya banyak. Nah, sholawat naria, sholawat tibil kulub. Nah, banyak. Tapi kalau
Sholat jangan yang itu. Nanti sholat yang dibaca sholatullah salamullah. Jangan itu. Nah, khusus untuk sholat sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sholawat Ibrahimiyah. Nah ini juga disebutkan Dzaba Syafi'i ala wujubis shalah ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Imam Syafi'i pendapat beliau sholawat di tasyahud akhir hukumnya wajib, tidak boleh ditinggal. Nah, di sini wadzaba Hanafi, mazhab Abu Hanifah hukumnya sunnah. Nah, baik. Kemudian hadis berikutnya. Sudah masuk belum waktu Isya? Atau barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini maksudnya jelas gitu. Bukan muter-muter. Jelas gitu insyaallah. Baik, berikutnya wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum," apabila kalian bertasyahud. Nah, diajari oleh Nabi juga bacaan setelah tasyahud. Falyasta'idz billahi min arba', hendaklah berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Jadi setelah baca tahiyat, kemudian syahadat, kemudian sholawat, fil alamina innaka hamidum majid. Nah, diajarkan Nabi tambah doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Di riwayat yang lain wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan sudah praktek doa ini. Alhamdulillah, insyaallah. Ini salah satu tambahan doa yang kita baca ketika duduk tasyahud. Nah, yang belum, nah ini silakan dihafalkan. Ini langsung dari Nabi, baca ini. Kadang kan orang seneng dikasih bacaan sama gurunya. Wah, dikasih ini, baca ini. Nah, ini bukan guru sembarangan, langsung yang ngasih ini Rasulullah. Baca doa ini ketika tahiyat. Nah, dari 4 hal. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam. Nah, ini semua kita butuh doa ini. Tidak ada kita yang aman dari neraka, tidak ada. Kita optimis masuk surga harus, tapi kita tetap berlindung kepada Allah dari neraka. Dan kata Allah di Quran, orang yang sukses sebenarnya itu adalah ketika dia selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata
faqad faz. Surat napa niku? Nah, itu kata Allah, tidak ada kesuksesan yang melebihi ini. Sukses yang sejati itu ketika zuhziha anin nar, ketika orang itu selamat dari neraka, baru dia mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Wa udkhilal jannah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Itu baru sukses yang sebenar-benarnya. Kesuksesan kita di dunia ini hanya sementara, sedikit, tidak ada apa-apanya dibanding kesuksesan selamat dari neraka dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selamat dari neraka. Allah masukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Kemudian yang kedua, wa min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Nah, ini bukan hanya selamat dari neraka yang di akhirat, tapi sudah di alam kubur ini kita sudah selamat. Nah, ini dalil, hadisnya sahih Bukhari Muslim, dalil adanya alam kubur. Orang baik akan mendapatkan nikmat kubur, orang durhaka mendapatkan siksa kubur. Nah, wa min fitnatil mahya wal mamati. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah al-mahya, kehidupan dunia. Nah, ini seolah-olah tidak terasa ini. Fitnah dunia itu halus sekali memfitnah kita ini. Dan kita disuruh oleh Rasulullah berlindung dari fitnah dunia. Sholat zuhur tidak ada waktu, sholat asar masih sibuk kerja, tidak sempat. Sholat maghrib macet, sholat isya sudah capek. Nah, ini benar-benar terfitnah oleh dunia. Tidak sempat sholat gara-gara ngurusi dunia. Ini terfitnah. Terfitnah oleh dunia. Terakhir sholat kapan ya? Seminggu yang lalu. Ini betul-betul terfitnah oleh dunia. Nah, ini kita diminta oleh Allah berlindung oleh Rasulullah untuk kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia wal mamati, dan fitnah kematian, fitnah su'ul khotimah, naudzubillah. Makanya kita berdoa memohon husnul khotimah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Al-Masih Dajjal ini juga termasuk fitnah yang besar sekali yang muncul di akhir zaman. Al-Masih Dajjal. Nah, fitnah besar karena banyak kaum muslimin yang tertipu kemudian menjadi pengikutnya Dajjal. Naudzubillah. Nah, salah satu resepnya Nabi supaya tidak kena fitnahnya Dajjal kan sering-sering membaca surat Al-Kahfi. Nah, baca surat Al-Kahfi, insya Allah ketemu Dajjal tidak tertipu. Nah, wa fi muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim saja, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Nah, diperinci maksudnya yaitu setelah tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Tidak langsung salam, tapi baca ini dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Baik, insyaallah sampai di situ nggih.
Doa terakhir sebelum salam. Baik, kalau tidak ada tambahan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.